orang yang berjalan dengan favor itu saya lambangkan seperti orang naik lift itu. Iya. Dia berjalan, tapi ada kemudahan-kemudahan dan itu mempercepat dia untuk berjalan. Bagaimana bisa menikmati hidup walaupun dalam kondisi yang sulit? Topik hari ini adalah apa untungnya jadi orang Kristen? Nasib saya sama seperti orang lain. Gimana ya? Saya tuh bingung ya sebenarnya. Mau bilang kalau misalnya mau berubah nasib ya berusaha ya Ju ya. Iya Ya sih. enggak sih? Makanya kita pengen tahu deh supaya clear ya Sobat Mm. Raida. Supaya oh ini loh ternyata jawabannya. Sama siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Muji dari GMS Sidoarjo. Kita mau sapa dulu Pastor Samuel. Halo, Shalom, shalom. Pak Samuel. Shalom, Wah, kabar baik. terima Apa kabar? kasih sudah join di Bahtera Yuda FM. Senang sekali boleh ngobrol sama Pastor Samuel Muji hari ini dan topiknya seru sekali nih Pastor Samuel. Apa untungnya jadi orang Kristen? Nasib saya sama seperti orang lain. Nah ini, Ini kan nasib ini. berarti pertanyaan yang diucapkan tadi saya bilang sama Mm-mm, Jonathan ya. mm-mm. Sama orang yang mungkin ekspektasinya salah gitu ya. Iya, iya. Jadi orang Kristen, oh teman-teman saya udah punya mobil 3. Waduh, apa ke gereja satu-satu lagi, anaknya pakai mobil Waduh. satu-satu, papa mamanya satu-satu Ya gitu kan ampun. ya. Tapi saya pasti pakai motor, tapi saya sakit misalnya. Mm-mm. Teman-teman yang lain boleh sehat, kenapa saya sakit gitu Iya, kan ya. iya, iya. Tapi statement ini deh, Pastor Samuel, kita mau mulai dengan sebuah statement dulu. Setujukah Pastor dengan statement nasib itu bukan ditentukan dari agama apa yang kita percayai, Mm-mm. tapi bagaimana kita bekerja keras dalam usaha dan pekerjaan kita. Setuju nggak dengan statement ini, Pastor? Kalau ditanya setuju enggak, saya kurang setuju ya, nggak setuju ya. Oke. Pastinya nggak setuju karena gini, karena bicara tentang firman Tuhan itu kan prinsipnya kan seimbang ya. Di dalam Alkitab banyak ditulis tentang pesan-pesan kehidupan gitu ya. Bahkan dikatakan ada sebuah kata kalau saya boleh kutip di dalam firman Tuhan adalah kalau ada orang minta berjalan 1 mil, berikan mil kedua seperti Wow, itu. wow. Terus ada ayat lagi dibicarakan begini, kalau kamu mau diberkati ya tirulah seperti semut, ya kan. Jangan sedikit-sedikit mengantuk sebentar lagi, menguap sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan dalam hidupmu. Nah, pelajarannya begini, orang di luar Kristen yang mereka pakai prinsipnya firman Tuhan, mereka pasti diberkati. Wow. Sebaliknya orang yang mereka ada di dalam Tuhan, sebenarnya ada firman Tuhan juga, tapi mereka nggak hidup dalam firman, ya mereka nggak diberkati. Seperti itu. Jadi ya pasti yang jadi perbedaan yaitu tadi, ya bagaimana kita menghidupi atau enggak seperti itu. Oke. Ya Iya, dan iya. ini yang kabar baiknya. Kalau orang di dalam Tuhan, bedanya dengan orang dunia ya kita punya keselamatan. Aduh, Dan itu benar. sudah nggak bisa ditukar oleh apapun juga. Benar, benar, Wow. benar. Jadi itu dia Sudah selesai nih untungnya pertanyaannya kalau ditanya begini. untungnya jadi orang Kristen ya. Berarti ya kalau memang dari pertanyaan pertama udah clear gini ya. Iya. Harusnya kita oh ya berarti ya selesai gitu ya. Makasih Pastor Samuel. Oh belum. Masih belum. Anda bisa follow Instagramnya Belum. Oh, belum. Masih ada pertanyaan banyak ya. Ini supaya pendengar kita semua makin jelas gitu ya. Oke, oke. Jonathan, mungkin ada Tapi bagaimana pertanyaan. dengan motivasi orang yang mengikut Kristus karena melihat teman-temannya diberkati? Iya. Teman saya menjadi seorang Kristen, wah sepertinya diberkati, nggak pernah minta-minta, pekerjaan mulus Bener, kayak teman gitu. saya habis jadi Kristen sembuh. Nah, itu Saya juga pengen. atau mungkin teman saya jadi Kristen dapat jodoh. Apakah ini ya harus merupakan misalnya ya kalau di satu sisi ya ini kan rohani yang masih istilahnya dalam tanda kutip bayi. Nanti akan melalui proses sehingga dia boleh sadar akan yang sesungguhnya dan akhirnya jadi rohani yang dewasa. Apakah seperti itu Pastor Samuel? Eh, betul sih. Jadi setiap orang itu kan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan ya, seperti itu. Kalau boleh saya tambahkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya kan, apa sih perbedaannya orang di luar Tuhan dengan anak di dalam Tuhan? Yang tentunya saya percaya kalau di dalam Tuhan pasti ada favor. Iya. Kita ingat ya kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, itu kan nggak mudah prosesnya. Tantangan yang ada selalu ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan. Berjalan di siang hari Iya. ada tiang awan, ya kan. Berjalan di malam hari ada tiang api. Tapi mereka ada usaha mereka juga untuk mereka berjalan, untuk mereka keluar. Iya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan di situ. Saya Oke. kalau boleh gambarkan begini, kita pernah ke bandara kan ya. Iya. Di bandara itu kan ada
ada yang satunya ada lift, ada yang satunya nggak pakai lift, ada eskalator yang sama, Betul. nggak naik ke atas, tapi mereka sama-sama berjalan. Mm-mm. Orang yang berjalan pasti mereka akan maju, Mm-mm. tapi orang yang berjalan dengan favor itu saya lambangkan seperti orang naik lift itu. Iya. Dia berjalan, tapi ada kemudahan-kemudahan dan itu mempercepat dia untuk berjalan. Jadi seperti itu. Wow. Oke. Jadi Sobat Reida, ya seperti ilustrasi eskalator yang jalan lurus di airport itu ya. Kalau kita benar-benar ngerti dan memegang prinsip tentang kekristenan yang sesungguhnya ya, kemurahan Tuhan itu seperti itu, gitu loh. Dan itu sebuah keuntungan yang sebenarnya yang utama merupakan keselamatan. Itu bonus dari Tuhan, kemurahan Tuhan, favor gitu ya. Gini Pastor, berarti yang bertanya soal topik kita hari ini, apa untungnya jadi orang Kristen? Nasib saya kan sama seperti orang lain gitu ya. Berarti kan orang yang sedang bernasib buruk, lagi susah, lagi sulit gitu ya. Sekarang mungkin Pastor kita pengen tanya deh, bagaimana bisa menikmati hidup walaupun dalam kondisi yang sulit. Menikmati berkat Tuhan, menikmati apa yang merupakan kemurahan Tuhan, tapi kondisinya lagi sulit nih, lagi sakit mungkin, atau lagi baru saja di PHK, baru saja kena efisiensi. Nah, kalau seperti itu gimana caranya Pastor? Yang pertama adalah harus hidup oleh karena firman. Karena firman itu kan bisa menjadi remah di hidup kita, bisa muncul di hidup kita. Ada satu firman Tuhan bagus sekali ya. Dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami di 1 Korintus pasal 10 ya, ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dan ini yang luar biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Benar. Jadi poin pertama, ketika kita dalam keadaan terburuk gitu ya, siapa sih yang nggak pernah mengalami keadaan buruk, mengalami tantangan. Pendeta pun juga pasti banyak mengalami, tapi kan nggak mungkin cerita kan kalau pendeta kan. Ya sudah bergumul dengan Tuhan. Tapi kita harus makan firman. Nah, firman itulah jadi kekuatan kita. Kita harus bisa melihat bahwa apapun yang terjadi di hidup kita harus bisa berkata seperti firman Tuhan katakan, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa tidak melebihi kekuatan manusia? Karena Alkitab berkata begini, sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan yang luar biasa lagi dikatakan begini, pada waktu kamu dicobai, garis bawah kata ini, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang kalau sungguh-sungguh pegang Tuhan di hidupnya, dia tahu bahwa dalam pencobaan sekalipun, pasti nanti ada kemurahan Tuhan, pasti ada pertolongan. Bahasa saya kalau saya mengalami pergumulan itu ya, saya selalu punya prinsip gini, di balik badai itu selalu ada pelangi. Betul. Di balik badai itu selalu ada pelangi. Yang namanya pelangi itu nggak ada yang bilang pelangi itu buruk. Pelangi itu sesuatu yang indah. Badainya nggak enak, tapi melewati itu semua bersama Tuhan, pasti ujungnya adalah kebaikan, adalah berkat di hidup kita. Asal kita nggak berhenti dan putus asa ya, tapi kita terus melangkah seperti itu. Luar biasa. Jadi pertanyaannya, ketika Anda pengen lihat pelangi, siapkah Anda melalui badai? Wah ini ya. Jadi harus fair dong Sobat Reida. Kalau mau lihat kebaikan Tuhan, ya harus diproses, harus melalui yang namanya rintangan, tantangan, bahkan lembah kekelaman. Setuju. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Muji. Sobat Reida. Bicara tentang apa untungnya jadi orang Kristen. Nasib saya sama seperti orang lain ini. Semoga please nggak ada anak Tuhan yang sampai frustasi, yang sampai tanya hal ini. Karena jawabannya sudah tersedia. Tuhan baik sama kita, keselamatan yang terutama, masih dikasih bonus lagi kemurahan, supaya kita boleh menjalani hidup lebih kuat, lebih baik lagi. Biar lebih mantap, mungkin Pastor Samuel bisa kasih kesimpulan deh. Apa untungnya jadi orang Kristen? Nasib saya sama seperti orang lain. Tapi satu sisi ada juga yang bilang kayak gini, apa saya harus jadi Kristen? Untungnya apa? Toh nasib dia yang Kristen masih sama kok. Ini berarti orang Kristen yang itu belum Kristen ya, ini masih di luar. Itu gimana tuh? Sekalian tuh Pastor. Untuk kesimpulan silakan Pastor. Keuntungannya pasti di dalam Tuhan ada keselamatan. Amen. Itu sudah nggak ada di tempat lain. Ya kan. Buat apa kita punya seluruh dunia tapi kita nggak punya keselamatan? Banyak orang kecewa ya karena mungkin mereka nggak lihat pekerjaannya diberkati. Mungkin mereka lagi mengalami struggle. Semua orang hidup, mau anak Tuhan mau enggak pun, semua orang mengalami masalah. Tapi bedanya begini. Ini coba buat brainstorming. Kalau Tuhan yang kita punya aja memberikan yang terbaik yang dunia nggak bisa berikan, yaitu keselamatan melalui nyawanya sendiri,
itu adalah kasihnya Bapa buat kita semua. Yes. Kalau yang terbaik yang dunia nggak bisa berikan aja, yang dunia nggak bisa berikan itu aja Allah sudah berikan. Kenapa kita pusing dengan yang ditambahkan? Wow. Ya kan. Mungkin yang perlu dirubah adalah apa? Mental kita. Yes. Kita anak Tuhan, kita tahu kebenaran, tapi seringkali kita mudah putus asa, mudah memukul diri segala macam. Terus kalau kita dikasih pekerjaan, kita selalu jawabnya dengan biasa-biasa gitu ya, kurang maksimal gitu ya. Terus kita berharap yang terbaik, nggak bisa itu terjadi. Yang perlu dirubah adalah mental mindset kita. Yes. Yang kita perlu tahu adalah kita nggak perlu bertanya. Bahkan kalau boleh bilang ya, kalau kita boleh cari tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, Ayub pun aja yang diizinkan mengalami pencobaan, tapi Tuhan nggak membiarkan dia terpuruk kan. Betul. Pada ujungnya Tuhan bawa dia naik, bahkan lebih lagi daripada sebelumnya. Tapi itu pun kejadiannya dalam satu Alkitab, kita itu hanya Ayub yang diizinkan seperti itu. Kebanyakan adalah keputusan kita mungkin. Maaf saya katakan, mungkin karena kelalaian kita atau kebodohan kita mungkin ya, sehingga kita banyak mengalami sesuatu. Itu pun aja, ketika kita berbalik di hadapan Tuhan, pasti ada kemurahan, pasti ada kebaikan, pasti ujungnya adalah berkat yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Jadi seperti itu sih. Yes. Wow. Yang kuat ya Sobat Traida, kondisi mungkin buat Anda nggak gampang, berat ya. Tapi itu pesan dari Pastor Samuel. Mungkin kita salah jalan, mungkin kita sedang ada dalam satu kekeliruan dalam melangkah berbalik. Karena Tuhan sediakan kemurahan dan kebaikan. Yes. Narasumber kami Pastor Samuel ada di mana, Jo? Anda bisa follow, Anda bisa kenalan. Ada di mana? Ada di Sidoarjo pasti ya. Ada di Sidoarjo. Maksudnya Instagramnya ada di mana? Di mana? Di rumahnya lah. Kalau Instagram Anda bisa follow ya di @samuelmuji, disambung ya. Yes. Samuel Muji. Silahkan di follow ya. Kalau follow yang bagus-bagus nanti kita bisa bertumbuh. Benar, gitu benar, ya. benar. Pastor Samuel, kami ucapkan makasih sekali kalau Thank hari you, Pastor. ini boleh sharing tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang apa untungnya jadi orang Kristen supaya kita juga makin dewasa secara muatan kekristenan gitu. Betul, ya. betul. Nggak, waduh berarti Kristen itu kalau makin diberkati makin disayang Tuhan. Waduh, itu satu hal yang harusnya kita udah tahu jawabannya apa. Setuju. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.